Ini pertama kali mungkin saya di musola ini. Tadi cari-cari juga, sempat tanya sama kawan, pokoknya masuk di samping pengadilan, lurus terus, nanti jumpa Masjid Muntaqib, lurus lagi. Gak jauh dari situ ada tuh plang musola kita, Jannatul Baqi. Jannah artinya surga, Baqi artinya bukan baki itu. Baqi artinya baka, alam baka, artinya bakok. Bakok artinya kekal, wujud, kidam, bakok. Wujud Allah itu ada, kidam Allah itu terdahulu, bakok atau baki artinya kekal. Gitu. Malam ini kita mau rombong. Ada judulnya Ria, ada judulnya Sum'ah, ada judulnya Ujub. Ini kalau dikaji mungkin sampai subuh, tapi saya singkat aja jadi 15 menit atau mungkin 13 menit aja. Iya. Ria itu artinya adalah menunjukkan atau mendemonstrasikan kelebihan kita kepada orang lain. Misalnya kita lebih banyak uangnya, lebih kaya kita tunjukkan kepada orang lain. Itu namanya ria. Agar supaya apa? Agar supaya orang itu bisa mengakui kita ini hebat. Itulah ria. Artinya memperlihatkan kehebatan kita. Makanya ria itu dekat dengan ro'a. Ro'a itu artinya melihat, penglihatan. Beda sama yang kedua. Yang kedua itu artinya sum'ah. Sum'ah itu malah dekat dengan kalimat sami'un, supaya terdengar keren. Makanya arti sum'ah adalah melakukan amal ibadah supaya orang mendengarkan amal ibadah kita ini dengan maksud dipuji orang lah kita jadinya. Contohnya apa Pak Ustaz? Sum'ah ini. Contohnya kalau banyak orang kita ngaji itu dengan suaranya yang keren-keren. Misalnya kalau ada orang nanti kalau tidak ada orang ada kayak gitu? Ada. Atau kalau dia azan, wah, kalau banyak orang semangat, keren nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak azan Madinah. Coba kalau orangnya tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tidak ada yang dengar. Nah, itu ada kayak gitu di tempat kita? Insya Allah tidak ada. Tidak ada yang tahu maksudnya. Kalau ibadah supaya didengar orang dengan maksud dipuji, itu baru kategori sum'ah. Kalau dilihat orang supaya dipuji, kategori ria. Nah, kayak gitu dia. Dah paham sampai sini? Tidak pernah dia sholat gara-gara karena dia melamar anak kita. Wah, itu dia rajin ke musola jadinya. Supaya kita melihat dia rajin sholat. Berarti sholatnya dilihat calon mertua.
itu sama ria. Tapi mudah-mudahan gara-gara itu dia jadi rajin betulan sholatnya. Dia boleh juga Pak Bu, pertama keinginannya menunjukkan hebatnya, tapi lama-lama jadi kebiasaan, itu boleh, tidak apa-apa juga. Ada contoh dulu di Arab Saudi, dia orang biasa tapi ingin melamar anak kiai di Arab itu. Setiap kali dia sholat pas di belakang imam Masjid Haram. Setiap kali subuh sholat di belakang Masjid Haram imamnya, zuhur sampai 40 hari. Akhirnya lama-lama dia jadi niatnya awalnya untuk mencari muka, sekarang keenakan sholat. Sampai-sampai dia lupa tujuan pertamanya. Akhirnya dia sholat aja, saking enak dan khusyuknya sholat. Akhirnya kiainya yang bingung. Hai pemuda, tapi kamu tujuannya mau melamar anak saya? Iya, tapi saya udah terlanjur enak nih sholat. Saya udah terlarut kepada kekhusyukan. Jadi bagaimana? Jadi gak lamar anak saya? Terserah lah mau saya lamar atau enggak. Yang penting saya udah enak ini sholat. Inilah yang saya cari, kata Pak Kiai itu. Sampai kamu betul-betul nikmat sholat, khusyuk sholat. Menantu kayak ginilah yang saya cari. Akhirnya saya yang mencari kamu, bukan kamu yang mencari saya. Disetujuilah dia menjadi menantu Pak Kiai itu. Kalau kata orang dulu, dipaksa